Kami hormati Bapak serta Ibu Pak Sekolah se-Kecamatan Luar. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta tenaga pendidik Korwil di Kecamatan Luar, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan karunia rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, hingga pada hari ini kita masih dapat merasakan nikmatnya iman. Guru dan tenaga pendidikan Korwil di Kecamatan Luar. Adapun acara yang akan kita lalui bersama, yaitu yang pertama acara pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga bacaan ayat suci Al-Quran, acara yang keempat yaitu prakata panitia, acara yang kelima sambutan, acara yang keenam yaitu tausiah dan doa, dan juga acara yang terakhir yaitu acara penutup. Mengingat waktu sudah cukup siang, marilah Bapak Ibu, acara pada hari ini kita mulai dengan bacaan umul kitab kami haturkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtigha' mardatillah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan umul kitab tadi kita bisa mendapatkan berita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga acara pada hari dapat berjalan dengan lancar, hikmat, dengan berkah. Amin Allahumma amin. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Dewi Kusmiranti SPD. Kepada Ibu Dewi Kusmiranti SPD kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla laylan
الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا
Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil aqhar ala rasulillah wa ashabihil ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga Allah memberikan pahala berkah kepada yang membaca maupun kita yang mendengarkan. Amin. Dari Sanggrahan Magelang yang kita antu-antu rawuhipun dan juga tausiah dan doanya. Yang kami hormati Korwil Distrik Kecamatan Luar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pengawas SD, beliau Bapak Kadirin SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar se-Kecamatan Luar. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara santapan wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah serta segenap Dewan Guru serta rekan-rekan penjaga sekolah maupun tenaga administrasi yang hadir. Yang saya hormati segenap panitia santapan rohani yang pada kesempatan ini dihandle oleh Gugus Ki Hajar Dewantara serta wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Faisal Murtado yang kita nantikan. Woi, kayak ganti rambut ini ya. Kasih kepada pengurus K3S, panitia pelaksanaan santapan rohani yang sudah melakukan sebuah upaya yang sangat baik untuk mengawali kegiatan di tahun 2023 ini dengan melaksanakan santapan rohani. Untuk itu dari jajaran Korwil mengucapkan terima kasih atas inisiatif yang sudah dilaksanakan. Semoga acara ini dengan semangat kita untuk menerapkan konsep budaya positif yang ada di sekolah dalam rangka menciptakan atau mewujudkan karakter pada diri anak-anak dan pada diri bangsa kita. Untuk itu kepada panitia, kepada pengurus kelompok kerja kepala sekolah, kami mohon untuk melaksanakan
hal-hal positif yang sudah selama ini dilakukan oleh pengurus kepala sekolah yang terdahulu. Budaya positif yang selama ini sudah dilaksanakan oleh kami-kami yang dulu menjadi pengurus K3S adalah membangun koordinasi dengan Korwil Disdikbud Kecamatan Luar. Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Kiai Faisal Murtado, alhamdulillah sudah hadir, dan setiap hari hujan sejak pagi sampai sore, sehingga disarankan bahwa ini ditambah untuk teduhan sepeda. Itu tidak usah dikumpulkan supaya segera mendapatkan pahala, buatkan saja untuk peneduh motor. Insya Allah itu manfaat dan berkah bagi semuanya. Itu untuk pengelolaan keuangan. Jika ada kesalahannya mohon maaf. Untuk selanjutnya, untuk saya pribadi, karena saya juga lama mengkoordinir Bapak Ibu melalui kepengurusan kelompok kerja. Alhamdulillahilladzi nawwara wujuha ahli ilmi wad din wa ja'ala makanatahum 'aliyatan bainal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tahirin, amma ba'd. Yang kami hormati seluruh kepengurusan dari Paguyuban Guru se-Kecamatan Luar, hadirin hadirat, seluruh bapak ibu guru yang hadir pada kesempatan pagi ini yang sangat saya hormati. Marilah pertama-tama kita mengucapkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah yang tidak terhingga kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama, dan semoga berkumpulnya kita pada kesempatan pagi ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Salawat salam semoga tersanjungkan Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan kita dalam apapun, dan semoga dengan mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad SAW kita semua termasuk umat yang berhak mendapatkan syafaat beliau di surga dia. Hadirin hadirat sekalian minulih campur-campur mawon bisa Indonesia kalian jauh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kalau saged sowan saran-saran wonten ing majelis punika ingkang paling baken monggo nggih kita bersama-sama bersyukur atas peran yang diberikan Allah pada kita, yang dengan bersyukur nanti akan menjadikan kita lebih enak dan mendapatkan pertolongan dalam menjalankan tugas yang kita lakukan. Kaulo kali dengan ibu enten persamaan itu dimana saya pakai bahasa kita mawon karena punya persamaan sama-sama mengenai bocah walaupun dalam lingkup yang berbeda dengan kapasitas yang berbeda. Terus yang pertama monggo awak mbak ini bersyukur atas peran yang diberikan Allah kepada kita sebagai seorang pendidik, seberapapun kapasitas yang diberikan Allah kepada kita, karena pendidik itu adalah, kalau kita kata profesi jadi boleh profesi ya, tapi sarana pengabdian. Pendidik itu adalah sarana pengabdian kepada Tuhan yang paling tinggi derajatnya, Pak Bu. Abdullah bin Sa'al At-Tusturi itu mengatakan begini, bahwa Allah itu mengangkat derajat hambanya
Allah itu mengasihi hambanya itu hanya dengan dua jalan. Jadi Allah itu mengasihi hambanya hanya dengan dua jalan. Yang pertama yaitu diberi ilmu pengetahuan. Yang kedua itu adalah diberi kemampuan untuk mengamalkan apa yang diketahui. Kita semua ini paling tidak sudah mendapatkan satu di antara dua poin itu, yaitu diberi ilmu pengetahuan melebihi yang lain. Artinya tanpa kita meminta, Allah telah menjadikan atau memilih kita menjadi kekasih-kekasihnya, menjadi orang-orang yang disayanginya. Hanya tinggal kita itu menyempurnakan anugerah tadi dengan poin yang kedua, yaitu mengamalkan apa yang kita ketahui. Dalam makalah yang lain, pendidik itu menjadi mulia karena Nabi mengatakan dalam hadisnya bahwa Allah itu memberikan kekayaan itu kepada siapapun, baik kepada orang yang disayanginya maupun orang yang tidak disayangi. Itu diberi kekayaan oleh Allah. Dalam kisah-kisah termasuk dalam Al-Quran kita tahu bahwa Qarun pun diberi kekayaan oleh Allah, sebagaimana Allah memberikan kekayaan kepada Nabi Sulaiman. Artinya kekayaan itu bukan bentuk kasih sayang Allah yang utama, karena kekayaan diberikan kepada siapapun. Tetapi kalau ilmu pengetahuan yang menjadikan orang itu tahu hakikat kehambaan, ilmu pengetahuan yang menjadikan kita semua itu tahu siapa diri kita, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dikasihi kita. Karena nanti dalam perkembangannya ilmu pengetahuan kan dia berbagai macam ya. Ada yang ilmu pengetahuan yang menjadikan kita itu sadar siapa diri kita. Ada ilmu pengetahuan yang belum menjadikan kita sadar siapa diri kita. Tetapi apapun bentuk ilmu pengetahuan yang diberikan, Abdullah bin Sa'ad Al-Turi itu mengatakan bahwa ketika seorang diberi ilmu pengetahuan, meskipun dia belum bisa menggunakan ilmu pengetahuan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu sudah mendapatkan satu di antara dua anugerah. Itu yang pertama, yaitu kita ini harus bersyukur kepada Allah karena kita ternyata dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang diberi anugerah. Yang kedua, kita sering mendengar makalah bahwa apapun itu menggunakan ilmu. Kalau kita itu ingin mendapatkan dunia juga harus dengan menggunakan ilmu, mendapatkan akhirat juga ilmu, kemudian mendapatkan kedua-duanya, satu pekerjaan tapi mendapatkan kedua-duanya itu juga dengan menggunakan ilmu. Artinya dengan diberi ilmu sebenarnya Allah telah memberikan kita kepada kita itu kunci dunia dan akhirat. Hanya tinggal awake dhewe yo gelem gunake kunci niku napa mboten. Sebab padha karo wong nang mlebu omah dikai kunci untuk masuk rumah niku ada yang mau menggunakan kunci itu untuk membuka pintu, ada yang tidak. Allah telah memberikan kita kunci dunia akhirat. Hanya tinggal sekarang kita itu mau menggunakan itu untuk mendapatkan kedua-duanya, atau kita hanya ingin mendapatkan satu di antara keduanya. Itu kembalinya kepada kita masing-masing. Ini hal yang kedua yang membuat kita harus bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai para pendidik. Yang ketiga bahwa dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita itu bisa setiap saat itu berinfak atau bersedekah kepada orang lain. Nabi mengatakan bahwa ketika orang itu meninggal, maka semua amalnya itu akan terputus kecuali 3 hal. Salah satu di antara 3 hal itu adalah ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain. Sehingga makai dalam termin ilmu pengetahuan itu makai dibagi menjadi 2, ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain. Dalam bahasa Arabnya ilmu nafi' dengan ilmu yuntafa'u bihi. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita berdoa, itu kita berdoanya Robbi zidni ilman nafi'ah. Tetapi dalam hadis tadi
tiga hal yang tidak terputus ketika orang yang meninggal itu adalah ilmun yuntafa'u bihi. Perbedaannya berikut perbedaannya. Kenapa kok kita itu kalau berdoa itu kok memintanya kok ilmin zidni ilman nafi'ah? Ilmu nafi' itu ilmu yang memberikan manfaat kepada pemiliknya untuk menjadi semakin dekat dengan Allah. Sehingga kita mengajarkan anak didik kita untuk berdoa meminta kepada Allah itu diberi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Karena bagi kita itu sebenarnya yang penting kan kemanfaatan untuk diri kita sendiri. Sehingga kadang-kadang dikatakan jangan sampai menjadi seperti lilin yang bisa menerangi lingkungan tetapi akhirnya akan habis terbakar. Lilin itu ibaratnya seperti orang yang memiliki pengetahuan. Dia bisa menularkan ilmu pengetahuan kepada orang lain tetapi tidak bisa memanfaatkan untuk dirinya sendiri. Sehingga dalam berdoa ketika meminta ilmu itu yang diminta ilmu yang bermanfaat. Minimal ilmu itu memberikan manfaat pada kita. Karena kewajiban kita yang utama itu kan tu anfusakum. Yang pertama itu anfusakum. Jadi selamatkanlah diri kamu sendiri. Artinya yang utama itu kita meminta ilmu yang memberikan manfaat kepada diri kita. Kemudian setelah Allah berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat pada diri kita, baru yang kedua ilmu yang bisa diambil manfaat untuk orang lain, yang di dalam Quran itu dikatakan wa ahlikum. Jagalah dirimu sendiri dan keluargamu. Nah, kata-kata dengan keluargamu berarti kita menggunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk memberikan pengetahuan tadi kepada keluarga kita, sehingga keluarga kita itu juga bisa menjaga dirinya sendiri. Itu ilmu yang kedua. Lah awake dhewe niki Bu niku sudah diberi ilmu yang kedua. Tinggal PR-nya kita akan menjadi seperti lilin yang akan habis terbakar, memberikan penerangan pada lingkungan, ataukah kita itu akan tetap menjadi rembulan matahari yang akan selalu bersinar dan tidak akan pernah habis. Jenengan arep dadi srengenge dunya, menjadi penerang bagi lingkungan atau akan menjadi lilin bagi lingkungan, itu kembalinya kepada kita. Kenapa? Karena dua-duanya sudah di tangan kita. Ketika kita mampu memanfaatkan ilmu yang kita miliki untuk memperbaiki diri sehingga kita menjadi lebih baik, maka berarti kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu yang diambil manfaat, kita sudah tidak perlu meminta lagi karena sudah jadi guru. Artinya kita bersyukur menjadi seorang pendidik itu karena apa? Karena setiap hari, setiap saat kita mampu memberikan pengetahuan kepada orang lain. Dan ketika kita memberikan pengetahuan kepada orang lain, maka nanti setiap apa yang dilakukan murid-murid kita, dari apa yang kita ajarkan, itu manggih pahalanya akan mengalir kepada kita. Dan itu tidak akan terputus Bu, sampai kapanpun tidak akan terputus. Maka sebenarnya kalau kita boleh memilih, nek kula piyambak pribadi niku lebih memilih menjadi guru dari anak-anak daripada menjadi guru bagi orang dewasa. Kenapa? Karena menjadi guru TK, guru SD itu adalah memberikan dasar semuanya. Boten mungkin sing jenengane cah SMP iso nulis nek ora lewati SD, sing mulang iso nulis iso maca niku adalah guru-guru SD. Jadi pengetahuan yang jenengan berikan yang berupa membaca dan menulis sing terkadang niku jenengan dewi niku merasa kecil hati, betul. Jenengan dari siji kali guru SMP, guru SMA, guru dosen ngoten yo kecil hati betul biasa. Nggih, padahal kudune mboten Bu. Kudune guru SD, guru TK itu malah paling bangga. Kula mengambil tiba saya Mbah Yai kula Ibu nggih. Nek cara jenengan umumnya kita mengatakan kiai sing duwe santri di pondok akeh kali kiai desa nu keren pundi Bu? Keren guru pondok, mentereng guru pondok. Jenengan mawon kok yakin nek dijejer ki guru pondok kali kiai pondok kali kiai langgar, jenengan mesti lebih menghormati kiai langgar. Padahal kiai pondok niku nemu dadi Bu.
Mila selalu terkesan dengan dawuh Mbah Yehuda, Mbah Yehuda Ploso. Kulo niku pondok Ploso Kediri kali pondok Bendo. Mbah Yehuda itu setiap kali santri itu pulang selalu memberikan pesan, sampaikan salamku kepada kiai-kiaimu di desa. Sampaikan terima kasihku kepada mereka-mereka semua karena berkat didikan mereka aku lebih mudah memberikan pengajaran kepadanya. Aku tidak bisa membayangkan seandainya kamu kesini belum mengenal huruf alif ba ta sama sekali. Koyomo boleh kok mulang kowe kabeh. Niku Mbah Yehuda, Pak. Mbah Yehuda ini Ploso niku santrine hampir 10.000. Niku tetap beliau mengatakan bahwa kiai pondok karo kiai desa niku lebih utama kiai desa. Karena apa? Karena kiai desa yang berikan dasar-dasar pengajaran mulai moco alif ba ta ngantos dumugi iso kenal tauhid tajwid niku teng desa Bu. Kemudian masuk ke pondok baru diberi tambahan ilmu pengetahuan yang selanjutnya. Ini gambaran. Betapa orang-orang yang tahu tentang kapasitas ilmuwan itu akan selalu menghargai orang-orang yang mengajarkan ilmu dasar. Dan jenengan sedoyo beruntung menjadikan guru-guru yang mengajarkan ilmu-ilmu dasar. Ini SD loh ya. Nah, jenengan itu beruntung mengajarkan ilmu-ilmu dasar. Jadi harusnya jangan merasa kecil hati ketika bersama dengan guru SMP, SMA, apa mana kalau dosen. Jawab mawon, muridmu biar rata ajar. Moco huruf rata ajar hitung-hitungan ra iso kuliah. Ngoten mau jawabane. Iya betul. Niku Pak, jadi kan bangga Pak, Bu. Menjadi guru-guru pengetahuan dasar itu bangga. Bila kemutan nggih, kemutan dawuhipun Gus Dur ketika Gus Dur menyatakan DPR itu sama dengan anak-anak TK. Niku jawabannya Gus Mus niku nopo? Gus Mus pas memberikan sambutan wisudane kula sarencang. Niku mengatakan nek DPR kok dipadake karo guru-guru TK jane sing rugi guru TK karena guru TK itu adalah guru yang paling tinggi derajatnya. Yo Gus Mus kok. Jadi orang-orang yang tahu tentang kapasitas sebuah ilmu niku akan selalu menghargai orang-orang yang mengajarkan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Sehingga Gus Mus mawon dengan tegas mengatakan bahwa guru TK itu adalah guru yang paling tinggi derajatnya. Kenapa? Karena guru TK niku yo nyewoi, yo mulang bocah sak komite. Guru-guru TK itu dalam bahasa Arab namanya murabi. Murabi itu orang-orang yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi memastikan ilmu pengetahuan yang diajarkan itu sampai kepada murid. Dan itu sing paling melaksanakan itu namung guru-guru TK. Nek guru SD kelas 1 kelas loro. Niku. Nek pun kelas 3 mawon biasanya namung transfer pengetahuan ke atas. Apa meneh cah kuliah mekei tugas tinggal lunga mulih. Engko nek kleru gerek nyeneni nggih. Sinate kuliah-kuliah niku lho. Kula nggih nate tapi skripsi kula mandek rata garap. Mergo kula butuh ilmu pengetahuan niku kula butuh ijazah. Dan sampai hari ini niku dereng enten sing menggerakkan hati kula untuk menggarap skripsi. Enten sing menggerakkan istri kula sanjang. Mbok skripsine dirampungke. Nek napa ben nek ngandani anak digugu mergo bapakne tekan tuwa ijek sekolah. Lah niku niku tok sing tergerak. Mikir kebutuhan hati tapi gerak-gerak ya awak kula garap skripsi tapi niku mungkin umpama kok gelem garap skripsi niku yang menggerakkan niku ben digugu karo anak bahwa ternyata anak weruh bapakne tekan tuwa ijek gelem sekolah. Nek lindune blas mboten masuk nang kula. Terus monggo kita bersyukur menjadi pendidik dari dasar. Kan niku Pak, Mbah Yehuda, Mbah Yehuda, kemudian Gus Mus yang kita sama-sama tahu kapasitasnya Gus Mus niku dengan tegas mengatakan bahwa guru yang tertinggi itu adalah guru yang memberikan pendidikan dasar. Dalam bahasa Arab namanya murabi, Pak. Niku lho sing laulal murabi. Nah, laulal murabi itu bahasanya, boten laulal mu'alim to nggih. Laulal murabi bahasanya. Seandainya tidak ada murabi, maka saya tidak akan mengenal Tuhan saya. Murabi itu orang yang memberikan pengetahuan dan dia memastikan ilmu pengetahuan itu sampai kepada dididik, itu namanya murabi. Nah, dalam
Guru nggih, guru niku yang betul-betul murabi itu pertama guru TK, yang kedua nih guru SD kelas 1 kelas 2. Niku masuk kategori murabi sebab dia benar-benar di samping membimbing niku yo pelatih tenanan. Nggih, niku lah yang pertama nggih. Allah mengajak kita untuk selalu bersyukur bahwa kita dijadikan orang-orang pilihan pun toh syukur pun. Kita bersama-sama bersyukur menjadi orang-orang yang pilihan. Karena tanpa kita minta, kita sudah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang dipilih untuk menjadi khalifahnya di bumi. Khalifah itu nopo toh? Khalifah itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, menjaga kalimat-kalimatnya Allah. Nawai diri ini dijaga oleh itu. Bukan sama masalah nih. Kalau ada yang mempermasalahkan bahwa itu kan ilmu-ilmu agama dan ilmu umum pun bisa menjadi perantara untuk menjadi kemanfaatan kita dunia dan akhirat. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Wong urip nang alam dunya butuh boleh mangan. Butuh boleh mangan, butuh iso maca, iso nulis, iso ngitung. Berarti pengetahuan yang kita berikan tetap memberikan kemanfaatan bagi kita maupun adik kita dunia dan akhirat. Ingin nomor kali, ingin badhe kula aturaken sasampunipun Allah mengajak kita untuk bersyukur, berbangga diri, pede bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan. Walaupun niku wau terkadang orang itu memandang rendah kita. Nek guyonane kan ngeten nggih, wong sing ngerti regane iwak arwana niku yo para penggemar ikan arwana. Jenengan adol arwana kok dilebokke nang pecel lele, regane malah luwih murah daripada lele. Mergo napa? Mergo arwana rene dagingnya. Nah, jadi rego berharga yang tidak itu hanya orang-orang yang tahu kapasitas. Bila mau aturaken, banyak orang menganggap guru SD, guru TK itu rendah. Tetapi bagi orang-orang yang berilmu seperti Gusmur, seperti Mbah Dur, seperti Mbah Yekula, Mbah Yehuda, itu justru mengatakan bahwa orang-orang pendidikan dasar itu adalah guru-guru yang tertinggi derajatnya. Ini karena beliau tahu kapasitas sebuah ilmu, Pak. Mbah Hasyim Asy'ari ini suatu saat nalika sowan nang Mbah Abdus Salam. Niku melihat Mbah Abdus Salam niku mulang bocah-bocah cilik wonten ngene, Pak. Nek carane dhewe niku mulang cacah TPG, Pak. Sesudah nalika nunggu Mbah Abdus Salam kajen niku rampung mulang, Mbah Hasyim itu menangis, berbesmini. Dan kemudian ketika Mbah Abdus Salam rampung mulang TPG, ingin dia bahasa TPG bahasanya cilik. Niku dirangkul kalian bahasa Kang sampean iki jan beja-beja wong. Aku kuwi kan biyen njaluk nang Gusti Allah muga-muga iso mulang bocah-bocah cilik. Tekan saiki aku ora iso mulang bocah-bocah cilik. Wis sampeyan lho didadekke guru sing iso mulang cah cilik yo iso mulang wong tuwa komplit sampeyan iki. Niku bahasa Pak. Begitu menghargai Mbah Abdus Salam hanya karena nopo, bukan karena kemampuan Mbah Abdus Salam mendidik santri yang boten. Ming mergo Mbah Abdus Salam diberi kesempatan iso mulang bocah-bocah cilik, sementara Mbah Hasyim ngantos tumuli sedane boten diberi kesempatan oleh Allah mulang bocah-bocah cilik. Niku karena Mbah Hasyim tahu kapasitas ilmu pengetahuan sehingga beliau begitu menghargai Mbah Abdus Salam. Jadi apapun anggapan orang tentang kita, nang jenengan sedoyo, itu jangan pernah diambil hati. Tetap pada keyakinan sembilan bagi orang-orang yang tahu tentang ilmu pengetahuan, orang-orang yang mengajarkan pendidikan dasar itu adalah pendidik yang terbaik dan jenengan masuk dalam salah satu di antara bagian pendidik terbaik. Dengan nomor kali, kalau namun ngemutakan dari Nabi Muhammad SAW tentang arah pendidikan, Pak. Wonten bab thalabul ilmi, Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, bahwa tujuan ilmu pengetahuan atau arah pendidikan itu ada 5. Yang pertama adalah pendidikan yang menjadikan anak-anak didiknya itu menjadi orang yang punya keyakinan kuat terhadap Tuhan. Dalam bahasa kita itu dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Jadi arah pendidikan kita yang pertama itu adalah menjadikan anak-anak didik kita menjadi orang-orang yang punya ketakwaan kepada Allah. Kenapa kok ngoten, Bu? Sebab keyakinan terhadap Allah niku mangke menjadi kontrol yang paling efektif, Bu. Awake dhewe niki iso kontrol murid-muride niku ming nek jejer.
Tapi begitu murid-murid kita keluar dari lingkungan sekolah, IDW wis lepas, belum sadar ngontrol. Tetapi ketika kita itu mampu mengajarkan anak-anak yang awal dewi, murid-murid dewi, memiliki keyakinan satu mawon keyakinannya bahwa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan, itu tidak cepet dan hati. Niku teng pundi mawon anak-anak dewi, anak-anak yang amanah. Bila Nabi niku meletakkan ketakwaan, keyakinan terhadap Allah niku menjadi pondasi, menjadi yang nomor satu. Karena makin 4 yang selanjutnya niku akan terlaksana ning duwe sing siji. Nomor zaman sakniki nggih. Awake dhewe niku anake awake dhewe nang kamar niku lho Pak. Dia di hadapan kita, menjadi satu rumah dengan kita. Niku mawon awake dhewe niku sok-sok. Kadang-kadang nggak bisa ngomong awake dhewe kok Pak. Ketoke nang omah lugu ora tau dolan, tetapi jebulane keliaran pikirannya niku melebihi sing nyok dolan. Niku mawon terjadi. Tetapi ketika kita mampu menjadikan anak-anak didik kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah itu selalu bersamanya, Allah selalu mengawasi apa yang dilakukan, niku insya Allah niku menjadi kontrol yang terbaik. Nah saat ini nih masalah ilmu pengetahuan orang sewu nih, corok guyonan yang biasa kita dengar, kurang pinter nopo para koruptor nih dulu. Tuh kena kalau itu di 100 korupsi lah, pinter koruptor loh. Wajib korupsi rawan ini iso kok. Bapak cekoi iso dari kos kapian ini lah, berarti lah pinter pol-pol atau gitu. Tapi karena dia ada kontrol, karena apa? Karena dia merasa lepas dari pengawasan Tuhan. Milo menarik tentang ngeten sebenarnya nih. Kalau dalam masalah teori pendidikan versi Islam, niku yang pertama kali diajarkan kepada anak niku justru tentang ketuhanan Tuhan. Contoh yang masyhur itu adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niku sejak umur 3 tahun niku apalane ming sunggal. Dia dididik oleh pamannya. Pamannya hanya mengajarkan satu hal, Allah bersamaku, Allah bersamaku. Ngoten niku lho. Dasar Allahumma. Jadi pamannya Abu Hanifah niku sejak Abu Hanifah berumur 3 tahun niku teorinya mung setunggal. Apalno setiap hari sekian ratus kali Allah mahi, Allah bersamaku, Allah bersamaku, Allah bersamaku, terus mawon ini. Niku pendidikan pertama Abu Hanifah. Sehingga di kemudian hari Abu Hanifah menjadi pemilik mazhab, salah satu mazhab terbesar dalam Islam. Niku dasarnya namun satu, Allah bersamaku, Allah bersamaku, Allah bersamaku. Sehingga ketika beliau itu berumur 8 tahun, kemudian beliau itu belajar pada seorang yang di mondok, dia disayang oleh kiainya. Dia menjadi santri yang terkecil tapi paling disayang. Nah kemudian santri-santri yang lain yang lebih senior itu meri. Akhirnya Mbah Yai ini kepengen menunjukkan kapasitas keilmuan seorang Abu Hanifah yang paling kecil, paling muda. Nopo, setiap murid niku diberi jago siji atau pitik siji kalian besok. Perintah guru nih beliau ya, sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali hanya kamu sendiri. Di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali hanya kamu sendiri. Semuanya nyebar Pak. Terus kemudian semuanya menyerahkan hasil beliannya kepada Pak Yai. Setelah semuanya berkumpul, Abu Hanifah suwi tenan ning metu. Kemudian Abu Hanifah itu mendatangi Mbah Yai dalam posisi ayamnya masih hidup. Satu-satunya yang ayamnya masih hidup hanyalah ayamnya Abu Hanifah. Ditertawai oleh semua orang, lu Mbah Yai lah goblok to Mbah Yai, terowongan. Oh bocah goblok kok ditresnani. Ming didhawuhi kon bleh ngono ora iso. Lah. Kemudian gurunya bertanya, "Hai Abu Hanifah." Abu Hanifah namanya Nu'man, Pak. Nu'man bin Sabir. Nu'man. Kowe kok ora iso bleh iki piye to Nu'man? Lah kula nganu Mbah Yai, saya itu tidak menemukan tempat di mana hanya saya yang tahu. Lu kenapa wong kanca-kanca desa kabeh? Di mana tempat saya coba untuk menyembelih ayam, saya ingat Allah selalu melihat apa yang saya lakukan. Di mana tempat saya berada, Allah selalu bersama saya. Artinya tidak mungkin saya menemukan tempat di mana tidak ada yang tahu kecuali hanya saya sendiri. Tidak ada, Allah pasti tahu. Nah dari niku akhirnya semuanya terbuka. Santri yang begitu kecil tetapi ternyata keyakinannya begitu kuat. Karena nopo pendidikannya satu, Allah bersama saya. Lah awake dhewe hari-hari ini kan sering terbalik mendidik.
Awake dhewe niku tidak mengawali dari pendidikan tentang ketauhidan, tentang ketuhanan. Bahkan terkadang awake dhewe melupakan pendidikan ketuhanan. Nek jenengan kasih alit riyen nyokemutan pujian teng masjid nggih. Allah wujud kita kok sak komite. Itu kan pujian teng masjid. Niku cara orang-orang tua mendidik anak-anaknya yang masih kecil untuk mengenal Tuhan, dan itu kita lupakan hari ini. Nih. Termasuk bagian dari kelupaan kita terhadap Tuhan adalah bahwa kita meyakini perbuatan fisik ini lebih bermanfaat daripada doa. Sesuai modal kalau sowan Mbah Nyai. Mbah Nyai ini udah ngeten, le, aku ki ngendelke donga le. Ngoten niku. Kula kaget. Mbah Nyai memberikan logika berpikir begini. Nek aku kuwi ngendelke kekuatanku ngopeni anakku metu saka omah, aku saya iso ngawasi. Tetapi ketika anak-anakku harus serahkan pengawasannya pada Tuhan, pada Allah dengan doaku, dia selalu dalam pantauan Allah dan tidak akan pernah ada yang lepas dari pantauan Allah. Nek menurut logikane jenengan, logikane Mbah Yai ini bener napa mboten? Sering kita lupakan, Pak. Awake dhewe sing lebih percaya pada kemampuan fisikal kita daripada kemampuan non fisik dhewe yang berupa penyerahan perkara yang kita jalani kepada Allah. Itulah. Jadi monggo yang pertama adalah berikan ketakwaan yang kuat kepada anak-anak kita. Monggo kula nyuwun saya istighfar sareng nggih. Kita mulai mendasari anak-anak kita dengan ketakwaan. Minimal setunggal niku, Pak. Setunggal niku mawon. Bahwa di mana tempat kita berada, Allah selalu mengawasi perbuatan kita. Niku mumpung jasa. Kalau nanti pinanggian kalian seorang pendeta ketika kalau berangkat ke pondok, Pak, ngomongin masalah itu, ternyata sama, Pak. Pak pendeta itu hanya mengatakan satu, kuncinya orang menjadi taat itu hanya satu kok, Mas. Apa ketika dia sadar bahwa dia selalu diawasi oleh Tuhan. Loh, sebulannya pendeta orang sampai bodoh dan lo kan ngaku pondok ya. Lo biar dirakiti Pak ngaku pondok, Pak. Tapi setelah saya bersyukur bahwa anugerah akhirnya kalau temuti selalu ngaku lo pondok. Termasuk ketika bersama pendeta lo yang ngaku terang-terangan, Mas, sampai nanti Mas kalau ke juri, terus lo pondok sama tadi. Apa nih? Niku ketakwaan. Yang kedua, niku adalah bahwa memberikan ajaran yang kita berikan kepada anak adalah pembelajaran yang menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang rendah hati, atau dalam bahasa keseharian kita menjadi anak-anak yang tawadhu. Rendah hati itu artinya memiliki kemampuan, tetapi dia tidak pernah merasa lebih daripada yang lain. Rendah hati itu akan bisa dilaksanakan ketika dia sadar bahwa semua yang dia miliki, semua yang orang-orang mengatakan menjadi kelebihan itu sebenarnya adalah pemberian dari Allah. Artinya Allah dasar itu menjadi pokok dari semuanya. Orang yang tidak pernah menyadari bahwa kemampuan dia itu tidak mampu apa-apa, orang yang tidak pernah menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan apa-apa, bahwa semua yang dia miliki itu adalah karena kehendak Tuhan, pada sakit bu rendah hati bu, pada sakit rendah hati. Jadi ketika jenengan itu merasa bahwa jenengan masih punya kelebihan daripada yang lain, itu berarti jenengan itu belum menyadari sepenuhnya bahwa apa yang jenengan miliki itu semuanya adalah anugerah atau titipan dari Allah. Nah untuk pendidikan, Pak, untuk pendidikan kenapa rendah hati ini kok menjadi penting? Karena orang yang rendah hati dia pasti mau menerima pengetahuan dari siapapun. Milo, ada pepatah yang mengatakan bahwa ilmu itu sebuah ketinggian yang tiada rendahnya, yang hanya bisa diraih dengan kerendahan yang tiada tingginya. Ilmu itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang rendah hati itu. Ilmu tidak akan pernah bisa diraih oleh orang-orang yang tinggi hati. Ilmu dengan tinggi hati itu dua kutub yang saling bertolak belakang, tidak akan pernah menjadi satu. Anak ketika dia merasa punya kemampuan, dia pasti memilih-milih tuh. Sing ngendika sapa, baru dia akan menganut. Awake dhewe mawon, Pak, yang merasa punya kemampuan, niki mesti milih-milih. Jenengan nggih yang menggunakan senioritasnya
untuk merasa bahwa saya lebih daripada yang junior dengan diiring ke sing junior mesti boten bakal nopo. Ijek lumayan nek menang wae. Kadang-kadang disauri kok kowe nek ngaji kek pirang tahun. Nah ngoten niku. Kowe mulai alif bata wis mulang kok lah. Karena apa? Karena dia mengandalkan atau merasa bahwa senioritasnya itu menjadi kan dia lebih baik. Tetapi kalau dia tetap rendah hati, dia pasti bisa menerima dari siapapun. Imam Asy-Syafi'i niku pernah menerima kebenaran dari muridnya. Ini Imam Syafi'i. Niku pernah menerima kebenaran dari muridnya. Nabi itu pernah menerima sebuah kebenaran tentang pendapatnya dari seorang petani kurma. Suatu saat Nabi Nuh kepingin dalam pemikirannya ya kurma itu mungkin yang terbaik adalah begini. Tapi ternyata ketika yang diberitahu itu melaksanakan teorinya Nabi justru malah panenannya menurun. Dari ciri khas sahabat itu ketika didhawuhi kalian kanjeng Nabi dia akan bertanya, Nabi niki penggalihan jenengan piyambak napa dawuh Allah? Kalau Nabi mengatakan ini adalah dawuh Allah, sahabat tidak akan berkomen apa-apa. Nggih kula derek. Tetapi ketika Nabi mengatakan ini pemikiranku sendiri, olah pikirku sendiri, maka sahabat akan ngenyam. Dan itu termasuk sing olah pikirnya kanjeng Nabi piyambak. Ternyata ketika dipraktekkan, itu ternyata panenannya menurun. Akhirnya Nabi berkata, ya kamu ternyata lebih tahu tentang urusan duniamu daripada aku. Laksanakan apa yang menjadi kebiasaan. Ini Nabi loh Pak. Nabi yang cetok-cetok tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan dalam syariat. Niku mawon mau menerima kebenaran tentang pengetahuan dari seorang petani kurma. Iku nek buku agama boleh dibani oleh maksud buku ada tentang pengetahuan, murni pengetahuan, boleh ada masalah. Ya, terus yang nomor kali monggo kita menjadikan putra putri didik kita semua menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Ini buat rendah diri ya. Pribadi-pribadi yang pede tetapi memiliki kerendahan hati sehingga makin dalam perjalanannya menjadi intelektual, menjadi pencari ilmu, dia akan mudah menerima ilmu pengetahuan dari siapapun. Itu kenapa kok orang belajar kok harus dididik menjadi orang yang rendah hati supaya dia mudah menerima ilmu pengetahuan dari siapapun. Ketika dia salah mudah untuk diingatkan. Yang nomor 3 itu menjadi pribadi yang penyayang. Kenapa Nabi kok menjadikan penyayang itu kok menjadi prioritas di dalam ilmu pengetahuan? Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam itu dihadirkan untuk kasih sayang bagi seluruh alam. Bukan namun kagum Islam kok, tetapi kagum semua pemeluk agama yang lain. Sehingga kita menjadikan anak didik kita menjadi agen-agen kasih sayang. Orang-orang yang menunjukkan kasih sayang dengan kasih sayang dia pasti memiliki empati kepada orang lain, memiliki simpati kepada orang lain. Nah saat ini awake dhewe kadang perlu untuk introspeksi diri. Awake dhewe itu kadang kan nuwun sewu ketika kita mendengar bencana yang melanda saudara-saudara di tempat lain, kadang hati tidak tergerak sama sekali. Kadang kita hanya menganggap ini fenomena alam biasa. Ini berarti mungkin nuwun sewu pengetahuan untuk apa nggih. Selain itu rasa-rasa kita mungkin sudah sedikit berkurang. Nggih. Terus kasih sayang itu menjadikan porsi besar di dalam Islam. Banyak orang-orang yang diangkat derajatnya karena kasih sayang. Yang saya sebut kau terlupakan sedikit tentang tawadhu tadi. Tawadhu tidak akan pernah lepas dari yang namanya akhlak dan adab atau sopan santun. Milo salah satu prioritas kita. Kenapa kok tawadhu itu prioritas Nabi? Itu artinya sama dengan Nabi itu mengatakan bahwa pemberian pendidikan, adab, tata krama dan akhlak itu jadi prioritas di dalam pendidikan. Banyak sekali orang-orang yang orang tuanya ini memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, tetapi anaknya direndahkan di masyarakat karena tidak bisa menjaga tata krama dan sopan santun. Sebagaimana banyak sekali
orang-orang yang orang tuanya biasa-biasa saja, tetapi anak tersebut ternyata mendapatkan kedudukan tinggi di masyarakat karena kemampuannya menjaga tata krama dan sopan santun. Milo dalam literatur Islam itu dikatakan bahwa al-adab fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu pengetahuan. Sebab adab itu adalah tata krama, akhlakul karimah itu adalah buah dari ilmu pengetahuan. Orang yang memiliki sopan santun baik itu pasti orang yang berpendidikan. Tetapi orang berpendidikan belum tentu memiliki sopan santun yang baik. Walaupun teori itu mungkin bisa dibantah. Tapi kalau namun gambar betapa tingginya nilai sebuah ilmu pengetahuan, lebih tinggi lagi adalah nilai sebuah tata krama. Lah sebenarnya Bu, awake dhewe niku dadi wong Jawa niku sebenarnya mesti tinggali kok Bu. Mau kadang-kadang mungkin bener nggih dawuh Sujiwo Tejo niku Bu. Dadi wong Jawa niku wis rada ilang jawane ae dhewe niku. Kalau sering berikan contoh begini Bu ya. Bahasa Jawa itu kan mengajarkan secara langsung mengajarkan orang untuk memberikan penghormatan kepada yang lebih. Contohnya makan ya nuwun sewu nggih, kita membeda-bedakan pitike awake dhewe mangan, nek awake dhewe maem. Nek kakakne awake dhewe, wale nggih awake dhewe madang nggih. Awake dhewe madang, kakakne maem, bapake dahar. Niku nek bahasa bahasa Jawa. Nek bahasa Indonesia nih Bu, pitike napa? Makan, kita makan, kakak sedang makan, bapak juga sedang makan, anjingnya juga sedang. Lho napa bedanya itu kalian asuh? Niku bahasa Indonesia. Betapa bahasa Indonesia itu sulit untuk mengajarkan sopan santun, tata krama secara langsung sulit Bu. Tapi bahasa Jawa kan boten. Bahasa Jawa niku langsung dari segi pemilihan diksi atau pemilihan kata mawon sampun mengajarkan untuk bersopan santun. Jadi monggo nggih bahasa Indonesia, bahasa persatuan nggih niku tetap harus kita pelajari, tapi sebagai orang Jawa jangan pernah meninggalkan bahasa Jawa yang nyata-nyata lebih mudah untuk membentuk anak didik kita menjadi pribadi yang ngerti unggah, dan salah satu nilai yang tidak akan pernah luntur itu adalah nilai tata krama atau unggah. Sampai kapanpun itu akan menjadi sesuatu yang bernilai tinggi Bu. Pengetahuan makin sakit tergerus Bu. Zamane awake dhewe riyen niku pendidikannya kan dari koyo ngeten iki. Awake dhewe kan tasih ini budi Bu. Ini budi. BUDI. Kan ngoten nggih. Kesane kan ra kanggo ngoten niku Bu. Artinya kalau tentang ilmu pengetahuan bisa tergerus oleh zaman, tetapi yang namanya tata krama tidak akan pernah tergerus oleh zaman. Sampai dina kiamat pun wong sing duweni unggah-ungguh iso ngregani wong liya, wong liya niki mesti disenengi karo sapa wae. Niku ingkang terlupakan tadi tentang tawadhu nggih. Jadi yang nomor 3 monggo nggih kan menanamkan kasih sayang kepada anak kita. Ingkang nomor sekawan Bu, inggih punika dalam segala sesuatu niku tanpa pamrih. Termasuk tanpa pamrih niki monggo nggih. Awake dhewe niki niat mulangi awake dhewe niku adalah ibadah. Kita mboten menampik nggih dengan mulang niku kita membutuhkan finansial lah ben ngomong ngoten. Materi tapi kita butuhkan. Tetapi monggo nggih niatnya kita tata Bu. Jadi nuwun sewu nggih, mbok menawi enten sing menjadikan mengajar niku adalah sebagai profesi yang menghasilkan materi, niku dikedepankan monggo mulai sekarang kita balik bahwa mengajar ini adalah bagian khidmah kepada sesama, khidmah kepada Allah dengan bahasa yang lebih mudah bahwa mengajar adalah bagian dari ibadah. Kemudian materi itu adalah yang nomor 2 atau nomor sekian. Niku mangke krasa benten niku. Salah satu rasa betene nopo? Nek awake dhewe materi tercukupi mesti semangat lemu lang nek materinya ndak tercukupi biasanya aras-arasen golek obyekan nang njaba. Tetapi kalau kita menjadikan bahwa mengajar adalah ibadah, ini seberapapun balasan yang diberikan tidak akan menggoyahkan kita. Walaupun kekurangan misalnya pas-pasan niku tetap. Kenapa? Karena kita punya keyakinan nek teng dawuhipun Allah kan ansur lakum. Kalau kamu menolong
untuk menjaga ajaran-ajaranku, aku pasti akan menjagamu. Intan suruni ansur aku. Awal diri kan putih amanah untuk mentransfer, menyebarkan ilmu pengetahuan Allah kepada hamba. Yakin Allah pasti akan memberikan anugerah kepada kita. Terus oke. Enten batasan waktu nggak betul? Wong nek wis kadung ngomong kadang nyok lali waktu. Mandorote wong ngomong niku mangke nyok nglatur tekan pundi-pundi lali waktu. Mila senengane yang betul ngeten iki ngeling-eling. Nggih. Terus balik ke wau nggih, monggo nggih kita berusaha untuk kembali bahwa niat pokok kita itu adalah untuk khidmah. Kalau memiliki prinsip hidup ini, hidup adalah khidmah. Ini kalau ambil dari Mbah Yai Mahin Tegarjo. Mbah Yai Mahin itu mengajarkan santri-santrinya untuk selalu berkhidmah, sehingga menjadi moto, menjadi prinsip hidup kula. Mugi-mugi wonten manfaatipun ingkang badan napa ingkang kula aturaken, kula yo belum 100% bisa melakukan, tetapi kula selalu belajar untuk ke arah sana. Jadi kula sifatnya namung sharing pengetahuan untuk kemudian monggo sareng-sareng donga dinonga ling tineling, semoga di samping anugerah yang telah diberikan hari ini kita bisa melaksanakan 5 hal itu dalam keseharian. Yang ketiga, kita bisa melaksanakan dalam keseharian itu insya Allah lebih mudah kita tularkan. Kenapa? Karena anak didik kita tidak hanya mendengar teori tetapi mampu melihat contoh dari bapak ibu gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa fatimatul hasani wal husaini wa dzurriyyatihim wa alihim wa sansurihim salatan tabkhuzuna Muhammad wa takunu biha lana syukur. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman nabiyyin walhimna ilhamal malaikatil muqarrabin wa hafidna hifdzal mursalin. Allahumma al-haqqu haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah ya Allah. Mugi-mugi kanthi berkahipun majlis punika ya Allah. Panjenengan dados sadaya sedaya ingkang mungkin wonten majlis punika saged lampahi napa ingkang dados kewajiban ingkang sae-saenipun ya Allah. Kabaringan dados kawula panjenengan ingkang tansah kabaringan hidayah yang ingkang murabi kang didik duman solar lari kang sang saya ini pun sedaya lari-lari kang dipun didik dados lari ingkang manfaat ingkang pikantuk ilmu ingkang manfaat ingkang saged nglampahi napa ingkang dipun dawuhaken ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wonten kalebatan saestu nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada beliau Bapak Kiai Nasrul untuk kita berikan tausiah pada siang hari ini. Semoga kita bisa lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada diri kita. Amin Allahumma amin. Tibalah di ujung acara, kami petugas pada hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dari kami, perbuatan kami yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua. Baik, sebelum acara kita tutup, kami informasikan, kami umumkan info dari Bapak Ibu. Alhamdulillah terkumpul 1.133.000 rupiah. Semoga bisa bermanfaat berkah. Oke, tambah kali bersambung. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara pada siang hari dengan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Sugeng kuntur wonten jemane sugeng kebahagiaan. Gerakan sugeng kuntur kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.